Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Elizabeth. Di video kali ini saya mau sharing info tentang culture shock, apa yang dialami oleh seorang anak kampung yang pergi ke ibu kota Jakarta. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Sebagai anak kampung yang terlahir di daerah, pasti sebagian besarnya punya keinginan untuk merantau, pergi ke ibu kota, katanya mau merubah nasib. Karena kondisi di kampung serba terbatas mengenai lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Salah satunya saya yang terlahir sebagai anak petani di Bangka, suatu pulau kecil di Sumatera, juga pernah merasakan hal yang sama. Melihat kondisi di kampung, saya lalu berpikir, bagaimana nanti setelah saya selesai menamatkan pendidikan setingkat SMA? Akan jadi apa saya? Akan kerja apa? Itu terus terpikir ada di benak saya sejak saya masuk di pendidikan SMA itu. Terus saya melihat mereka yang sudah meninggalkan kampung, yang sudah tinggal di Jakarta itu kok enak ya, penampilannya berubah, baju mereka bagus-bagus, dandanannya juga keren, kerja di kantoran juga kayaknya keren-keren, banyak mall yang megah, bisa nonton film terbaru di bioskop, bisa ke Dufan, bisa kuliah di perguruan tinggi yang ternama, bahkan banyak juga yang bisa membantu perekonomian orang tuanya di kampung. Apa salah satu dari kalian juga anak rantau? Bisa komen di bawah ya pengalaman kalian saat pertama kali datang ke ibu kota. Nah, waktu saya sudah hampir menamatkan pendidikan setingkat SMA, itu terjadi kerusuhan besar di Jakarta tahun 1998. Di pertengahan tahun 99 saya sudah menamatkan pendidikan setingkat SMA saya. Namun kondisi ibu kota masih belum stabil, masih ada kelanjutan dari tahun 98 itu, masih banyak demo dan kondisi ibu kota masih belum kondusif. Sehingga orang tua terutama papa itu melarang saya untuk berangkat ke ibu kota setelah saya menamatkan pendidikan. Saya berdoa terus, hampir tiap malam tuh saya doa, Tuhan tolong bantu saya mau ke Jakarta. Syukurlah di akhir tahun 99 itu kondisi sudah mulai mereda, sudah mulai kondusif, sehingga saya juga jadi berangkat ke Jakarta. Di bulan November 99 saya berangkat ke Jakartanya. Saya tidak ditemani orang tua, saya bersama keluarga teman saya yang juga kebetulan mau berangkat ke Jakarta. Untuk menghemat ongkos, kami jadi menumpang kapal laut besar, saya ingat namanya KM Lauser, yang berangkat dari pelabuhan Blinyu, tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Itu kapal lautnya berlayar 24 jam sehari semalam di atas laut, jadi kami menginap di dalam kapal. Baru besoknya sekitaran siang gitu mendarat, berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, itu pertama kalinya saya lihat kapal laut besar sekali ya, karena saya juga baru pertama kali datang ke Jakarta. Setibanya saya di Tanjung Priok, saya dijemput kakak saya. Nah, ini puji Tuhannya, karena waktu itu masih belum ada alat komunikasi pribadi, belum ada pager, apalagi handphone ya, itu belum ada. Jadi itu kakak saya bisa lihat saya di antara sekian ratusan penumpang lainnya, dan saya juga bisa langsung lihat kakak saya di antara banyaknya orang yang datang menjemput di pelabuhan itu. Nah, setelah tiba di Jakarta, saya ikut kakak perempuan saya. Dia kos di Jalan Tanjung Gedong di belakang kampus Trisakti. Itulah sekelumit cerita bagaimana saya bisa datang ke ibu kota ini. Dan sekarang saya akan sharingkan 7 culture shock, perbedaan budaya antara di kampung dengan di ibu kota Jakarta yang paling saya rasakan. Yang pertama, rumahnya padat-padat, tidak ada halaman. Di sini saya akan memberikan perbandingan antara rumah saya yang di kampung dengan yang di Jakarta pada umumnya. Rumah di kampung walaupun bentuknya kecil, ukurannya kecil, tapi di depan rumahnya itu masih ada tanah, masih ada pohon-pohon juga. Baru jalanan
Sedangkan kalau di Jakarta, setelah buka pintu rumah, ada beranda kecil atau garasi kecil, biasa untuk tempat taruh motor, pagar rumah, yaitu langsung jalanan. Di tembok belakang rumah, itu langsung tembok rumah tetangga, nempel. Begitu juga kanan kiri tembok rumah, itu langsung nempel sama tetangga. Itu nggak ada celahnya, saking padatnya. Yang kedua, banyak yang jualan lewat depan rumah. Nah, aktivitas jualan ini baik barang ataupun jasa ini dari pagi sampai malam terus nih, nggak berhenti-berhenti. Pagi-pagi tukang roti udah naik sepeda sambil dengerin jingle rotinya, itu udah lewat. Nah, terus ada mbok jamu, ada tukang bubur lewat, ada tukang bakso, nasi ulam. Nah, nanti agak siangan nanti ada lewat tukang sol sepatu, tukang servis payung, elektronik, ada tukang jahit. Terus ada juga yang jualan seperti tahu bulat, cilok, ada abang pempek, ketoprak, gado-gado, ya you name it lah. Nah, agak sorean itu nanti ada lewat tukang nasi goreng, bakpao, tukang sate. Sedangkan kalau di kampung yang lewat dalam sehari itu ya terhitung jari tangan aja. Yang ketiga, ibu kota yang tidak pernah tidur. Terdapat aktivitas yang tidak pernah berhenti 24 jam non-stop di ibu kota ini. Jalanan yang selalu ramai dengan kendaraan yang lewat, tempat hiburan yang selalu buka sampai pagi, tempat makanan atau gerai makanan seperti KFC atau McD, atau bahkan toko seperti Indomaret atau Alfamart itu ada yang buka 24 jam. Pagi akan terasa lebih cepat datang. Dari subuh orang-orang sudah keluar beraktivitas, ada yang berdagang, ada yang berjualan, berbelanja di pasar, ada yang menjajakan makanan, ada yang bersiap berangkat ke kantor, yang sekolah, yang kuliah, dan sebagainya. Malam pun akan terasa lebih panjang karena banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di ibu kota Jakarta ini. Kendaraan masih ramai lalu lalang di jalanan. Tiba di rumah di atas jam 10 malam itu sudah sangat biasa. Nah, sedangkan kalau di kampung sudah jam 8 malam ke atas itu keadaan udah sepi sekali, sudah sangat gelap karena penerangan lampu jalan juga terbatas. Yang keempat, kondisi jalanan dan macet. Nah, untuk hal ini saya sudah diwanti-wanti nih sama papa sebelumnya. Kalau mau nyebrang di Jakarta itu karena jalanannya yang lebar, kendaraan yang lalu lalang sangat banyak, maka sebelum nyebrang kita harus kasih tangan dulu nih, kayak gini nih contohnya nih. Nah, ini tandanya kita minta jalan, kita mau nyebrang, kita mau lewat. Nah, permisi dulu sama kendaraan biar stop. Nah, kalau kita mau nyebrang itu ya kita perlahan aja, jangan lari, jangan buru-buru, ya santai aja. Nah, bila kendaraan itu tidak memberi kita lewat, ya kita tunggu saja, kita diam, kita jangan mundur. Kalau mundur nanti takutnya ditabrak dari belakang. Nah, setelah kendaraan itu lewat, nah kita baru jalan lagi ke depan. Jauh lebih aman kalau ada zebra cross, kita menyeberanglah melewati zebra cross itu. Atau kalau ada JPO atau jembatan penyeberangan orang, kita bisa naik tuh lewatin JPO. Harus tahu juga di ibu kota ini ada beberapa jalan yang berlaku satu arah, bukan dua arah. Nah, itu kan kalau di kampung jalanannya kan nggak lebar, paling cuma 2 atau 3 mobil lewat. Dan kalau di kampung itu rata-rata 2 arah. Jadi kalau kita mau nyebrang, kita lihatnya kanan kiri dulu. Macet. Nah, ini kalau sudah di ibu kota, kita harus siap nih dengan kemacetan. Ini udah jadi santapan sehari-hari. Nah, kalau kita mau bepergian, misalkan mau berangkat kerja, mau kuliah, atau aktivitas yang lain, bila di ibu kota kita harus spare time, jangan dipas-pasin.
kita bisa berangkat 1 atau 2 jam sebelumnya, ya tentu saja ini tergantung jarak ya, karena kita tidak tahu nanti di jalanan kita akan bertemu kemacetan berapa titik. Nah, kalau di kampung kan tidak ada macet, ya paling hanya di lampu merah saja, tapi itu pun kendaraan yang berhenti cuma berapa deret saja, tidak mengular seperti di ibu kota. Jadi kalau kita mau menuju ke suatu tempat, jadi waktunya itu lebih singkat. Yang kelima, rawan kejahatan. Nah, bila di ibu kota kita harus ekstra hati-hati bila kita berada di tempat atau di kendaraan umum. Banyak copetnya, banyak jambretnya. Nah, kalau di ibu kota itu sudah sangat terkenal rawan kejahatan. Kalau di kendaraan umum, di Metro Mini, di Kopaja, di bus kota, di angkot. Nah, kalau di keramaian itu di bus stop, di terminal, di pasar, di mall, bahkan di jalanan juga kita harus waspada. Bisa juga salah satu tips untuk menghindari kejahatan, tas kita atau bawaan kita itu kita taruh di depan. Kalau punya tas, bagi yang cewek yang selempang, tali selempangnya panjang itu kita taruh depan. Kalau bawa ransel juga ranselnya kita taruh di depan, di depan dada. Nah, jadi kita bisa mengawasi bawaan kita. Jangan sembarangan untuk mengeluarkan handphone atau terima telepon di tempat keramaian atau juga di jalanan. Untuk yang wanita khususnya, berhati-hatilah bila kalian berjalan sendirian atau berkendaraan motor sendirian, karena jambret atau begal saat ini sangat marak. Bila tidak terlalu penting, jangan keluar terlalu malam sendirian. Kalau memang terpaksa harus keluar, lebih baik pesan ojek online dari aplikasi Grab atau Gojek. Itu bisa dipesan dengan mudah dari handphone, aman diantar sampai tujuan. Berhati-hatilah bila membawa dompet atau handphone, itu kita bisa taruh di bagian tas yang lebih dalam. Ada baiknya juga memisahkan antara dompet yang untuk uang besar dan kartu-kartu dengan dompet yang berisi uang receh yang biasa kita gunakan untuk ongkos atau membeli makanan kecil. Untuk dompet yang berisi uang besar, kartu-kartu seperti kartu ATM, kartu kredit, KTP itu bisa ditaruh di bagian tas yang lebih dalam. Sedangkan dompet yang berisi uang receh itu kita bisa taruh di tas yang di tempat lebih luar agar lebih gampang mengambilnya saat kita butuhkan. Kalau di kampung, kejahatan itu identiknya dengan maling atau pencuri saja yang masuk ke rumah atau ke kebun mengambil barang yang ada di dalam. Dan untuk kendaraan di kampung itu cuma ada angkot atau bus kecil dan itu pun relatif aman. Yang keenam, lebih individualis, orang-orangnya sibuk dengan urusannya masing-masing. Di ibu kota kebutuhan jadi meningkat karena apa-apa harus dibeli dengan uang, banyak hal yang ditawarkan sehingga lebih banyak godaan yang bersifat konsumtif. Orang-orang jadi lebih sibuk dengan urusannya masing-masing karena memang banyak hal yang harus dilakukan. Misalkan orang sudah berangkat dari pagi bekerja, kemudian pulang sudah malam. Ada beberapa orang juga yang menekuni lebih dari satu pekerjaan. Dan kemudian yang bagian kuliah dari pagi sudah berangkat kuliah, malam baru pulang. Belum lagi karena di ibu kota banyak tempat hiburan, banyak tempat hangout yang buka sampai malam. Jadi bagi yang bekerja atau yang pulang kuliah, mereka hangout dulu, sekedar ngumpul atau makan bareng dengan teman-temannya. Baru setelah itu mereka pulang ke rumah. Ada waktu luang atau waktu libur, biasanya mereka sudah menghabiskan waktu itu untuk keluarga atau untuk istirahat, untuk tidur. Jadi kelihatan mereka itu sibuk dengan dirinya sendiri saja. Kalau kehidupan di kampung relatif lebih santai, lebih banyak waktu luang, tidak terburu-buru, lebih kekeluargaan, talian dengan tetangga pun rasa gotong royongnya masih kuat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, serba ada. Di ibu kota sebesar Jakarta ini menawarkan banyak hal, mulai dari yang halal sampai dengan yang terlarang. Membuat orang menjadi sangat konsumtif dan sebagian orang menjadi sangat materialistis, mengejar uang demi memenuhi hasratnya. Mau tampil lebih modis, lebih up to date,
lebih modern, lebih gaul katanya. Sedangkan di kampung identik dengan kesederhanaan dan lebih terbatas dalam segala sesuatunya. So, demikian info sharing saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke media sosial kalian, ke teman-teman, ke kenalan, ke saudara kalian agar mereka juga dapat info ini. Kalian juga bisa komen di bawah request tentang apa yang akan di-sharingkan berikutnya. Oke, saya tunggu ya. Bye and see you on next video.